kajian ilmiah bahwa semua harus tertata secara tulisan, tidak bisa hanya mengandalkan lisan. Dan kalau masih bertahan dalam lisan, itu adalah sebuah cacat logika yang tidak bisa diterima secara ilmiah. Itu saja mungkin. Lanjut. Baik. Jadi Al-Quran itu harus dilihat dari sudut pandang keilmuan dan juga dari segi sejarah ataupun pengetahuan dan juga dari segi ruang itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran berbicara mengenai sejarah, tidak ada kitab suci yang tidak pernah berubah satu huruf pun dalam waktu ratusan tahun, kecuali Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah sampai ribuan tahun. Tidak ada pertentangan tentang keaslian Al-Quran sampai hari ini. Lalu kalau kemudian kita melihat Al-Quran itu dari segi ruang, Al-Quran berbicara mengenai semua wilayah di daratan, lautan, angkasa raya, yang mendorong kemudian para ahli ilmuwan untuk istilahnya mengeksplorasinya, sehingga apa yang termaktub di dalam Al-Quran di wilayah daratan, lautan dan juga angkasa raya itu oleh para ahli, mereka kemudian menemukan aspek kebenaran di dalamnya. Ini yang perlu dipahami. Ketika Al-Quran berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai air, berbicara mengenai udara, itu tidak ada kemudian ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang terkait dengan hal itu yang menentang Al-Quran. Lalu kemudian dari segi ilmu pengetahuan itu sendiri, di dalam ayat suci Al-Quran itu banyak kemudian diceritakan proses terjadinya manusia sejak dalam kandungan hingga menjadi terlahir dengan sempurna. Itu Al-Quran tuh menjelaskan itu. Dan yang harus dipikirkan di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu hidup di zaman jahiliyah. Dia tidak sekolah layaknya Yesus sekolah. Rasulullah Muhammad SAW tidak hidup pada zona di mana zona itu sudah mengalami peradaban. Hidup di zaman jahiliyah. Tapi kemudian dia mampu mengurai apa yang kemudian ditemukan dan bahkan akan ditemukan. Al-Quran lebih dulu mengurai. Bagaimana kemudian Al-Quran itu menjelaskan satu aspek, dan itu ditemukan oleh para ilmuwan. Bagaimana kalau kita mengambil data misalnya terkait dengan proses terjadinya hujan di dalam Al-Quran dan juga dalam Bible, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat timpang yang terjadi di antara dua kitab ini, yang kemudian tidak berkesesuaian dengan pengetahuan. Ada di antara dua kitab ini yang kemudian sangat bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami dengan baik. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kebenaran, maka itu hanya bisa ditemukan di dalam Al-Quranul Karim, terkait dengan yang saya katakan tadi. Nah, ini mungkin yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa ketika berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran, maka itu tidak terlepas daripada ilmu pengetahuan. Salah satu aspeknya itu ilmu pengetahuan. Apakah Al-Quran itu berkesan dengan ilmu pengetahuan? Inilah yang perlu diuji, ya. Begitu juga kitab-kitab di luar daripada Al-Quran, termasuk kitabnya sahabat Kristen, apakah itu kemudian berkesan dengan ilmu pengetahuan? Itu juga bisa diuji. Jadi kalau hanya ingin menilai Al-Quran dari kacamata ketidaksukaan terhadap Al-Quran, itu keliru besar. Kenapa? Karena mata ini harus terbuka untuk melihat kemudian fakta di lapangan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan, itu sudah tertera di dalam Al-Quran lebih dulu. Jadi ada tiga hal yang tadi yang saya katakan, dari segi aspek sejarah, kemudian segi ruang dalam hal berbicara mengenai wilayah daratan, berbicara mengenai lautan, berbicara mengenai udara dan seterusnya. Itu Al-Quran mengupasnya dengan tuntas. Ya, sedangkan kitab di luar Al-Quran itu
Itu salah, keliru di dalam memberikan satu narasi, padahal itu dikatakan sebagai wahyu. Saya kira demikian sementara. Silakan ditanggapi atau ditambahkan dari teman-teman yang. Oke, silakan Pak Framing, langsung ditanggapi. Pak Framing. Ya, terima kasih. Nah, inilah yang perlu kita komparasi. Apakah Al-Quran sempurna atau Alkitab sempurna? Nah, dari mana acuan sempurna itu kita lihat? Yaitu jika di dalam kitab kami ada yang namanya Taurat, begitu komplit dan lengkapnya penjelasan Taurat itu secara sempurna dituliskan, baik di dalam hal akan penulisannya pada saat itu maupun kemudian hari pada penggenapan nubuat-nubuatannya, itu memiliki satu hubungan antara satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam kitab Jabur, kalau istilahnya dipahami oleh saudara Islam, yaitu Mazmur, dan juga apa yang disebut dengan Injil. Sementara kalau disebut di dalam Al-Quran ada kitab Injil, ada kitab Jabur, ada kitab Taurat, tapi tidak pernah kita bisa melihat penjelasan-penjelasan Taurat, Jabur, dan Injil ini, poin-poin atau esensi dari tiga kitab tersebut. Seperti contohnya kalau kita lihat Taurat, adanya hal pokok penting dari seluruh sejarah kehidupan di dalam 5 kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu. Adanya 10 hukum Taurat sebagai aturan yang harus dipegang oleh manusia. Sementara kalau saya lihat di dalam Al-Quran, mereka membahas Taurat tetapi tidak ada satupun 10 hukum ini padahal baru 10 hukum ini jadi acuan pegangan di dalam Al-Quran, maupun itu di dalam pegangan secara hukum maupun di dalam refleksi kehidupannya, itu tidak ada. Baru yang kedua, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran membahas tentang Jabur. Kalau kita lihat kitab-kitab syair yang begitu lengkap dan bagus dan sangat indah di dalam, mulai dari Ayub, Mazmur, bahkan Amsal, ya, Kidung Agung, itu begitu indah menjelaskan tentang bagaimana keberadaan dari kitab Jabur tersebut. Belum lagi kita melihat dalam konteks apa yang dibahas oleh Al-Quran tentang Injil. Ada kitab 4 yang membahas tentang Injil tersebut, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti ini sebuah kitab yang sangat sempurna, kajiannya lengkap, dan begitu sistematis, punya makna yang sangat. Tetapi kalau kita lihat, saya harus katakan, dan ini mungkin mohon maaf jangan dianggap saya menggiring lalu disebut menfitnah. Saya baca Al-Quran itu, dulu saya sangat tertarik bagaimana mempelajarinya. Tapi setelah saya masuk membaca dari ayat per ayat dari kitab tersebut, itu membuat saya tidak memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan daripada Al-Quran ini. Terlepaslah mungkin seringkali dari teman-teman menilai saya kan hanya membaca terjemahannya. Tetapi bukankah terjemahan itu juga adalah sesuatu yang sah sebagai perwakilan dari original teksnya untuk menghantar kita memahami?
pahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Al-Quran itu kita baca. Tapi ketika saya coba membaca jujur, karena saya terbiasa membaca Cek. Kenapa? Siapa yang noise barusan? ya, lanjut. Oke, silakan lanjut Bang Juma. Oke, baik. Jadi ini yang saya katakan tadi. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat dari mana orang lain itu menilai Al-Quran gitu ya. Nah, kalau saudara tadi mengatakan kesempurnaan itu harus ada kitabnya Yahudi, kitabnya Musa, nempel di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu harus menamai dirinya misalnya perjanjian terakhir, karena ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Itu tidak seperti itu. Kenapa Al-Quran itu bukan kitab Spanyol? Al-Quran itu bukan kitab yang separuh nyolong dari agama lain, bukan. Al-Quran itu kitab yang kemudian kesempurnaannya terkait dengan aspek yang dibutuhkan di dalam kemaslahatan umat manusia. Yang dibutuhkan manusia saat sekarang ini adalah aturan Tuhan. Bukan kemudian gagah-gagahan nempel kitabnya agama lain di dalam kitab kita, lantas kemudian kita katakan kita sempurna. Tidak. Sedangkan kalau kita melihat kesempurnaan dari perspektif pemahaman saudara, misalnya kita lihat di dalam Lukas 24 nomor 44 nomor 66. Di situ dikatakan ada tertulis bahwa di dalam kitab Musa, kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata di dalam kitab Tauratnya Bani Israel, baik itu perjanjian lama, itu tidak ditemukan hal seperti itu. Jadi itu cacat, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Cacat namanya, itu bukan sempurna, cacat. Nah, kitabnya teman Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu ditulis yang paling terakhir itu kurang lebih 600 sebelum Masehi. Kitabnya Nabi Musa dituliskan 1700 sampai 1900 sebelum Masehi. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Cuman orang Kristen ini melalui instruksi salah satu kekaisaran di abad ketiga sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Inilah cikal bakal kemudian kitab ini dipelajari oleh orang-orang di luar daripada Yahudi dengan adanya terjemahan Septuaginta. Tapi secara literasi, secara fakta, secara histori, itu tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada. Itu kitabnya orang, kitabnya agama lain itu diambil. Lalu kemudian penulis mencocok-cocokkan kemudian dengan apa yang ada cerita di dalam kitabnya orang Yahudi, untuk kemudian melahirkan satu konsep di mana Yesus itu dijual sebagai Tuhan kepada siapa? Kepada Romawi, kepada Yunani. Jadi tidak ada hubungannya. Kitab Yahudi itu milik orang Yahudi, tapi diambil, dicocok-cocokkan, dibatalkan yang tidak sesuai dengan keinginan Romawi Yunani, lalu dilanjutkan yang menurut mereka masih sesuai dengan orang yang Romawi dan Yunani. Karena perjanjian baru itu hadiah untuk orang Romawi Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Perjanjian baru itu. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat dari aspek yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai. Kesempurnaan Al-Quran itu ketika Al-Quran berbicara mengenai Torah untuk Bani Israel, Mazmur untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Nah, kesempurnaannya Al-Quran itu tidak tergantung kepada tiga kitab tadi. Kesempurnaan Al-Quran itu seperti apa yang saya terangkan tadi. Ketika Al-Quran berbicara mengenai konsep ketuhanan, valid, sahih, masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Nabi, valid, sahih, masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai satu hukum, valid, sahih, dan masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan pengetahuan, rasional, dan tidak bertentangan dengan sains,
Itu kesempurnaan yang dimaksud. Tapi kalau Anda menilai kesempurnaan itu harus ada kitab Kejadian, di mana matahari duluan, baru siang dan malam duluan, baru matahari. Lalu kemudian ada tentang proses-proses hewan singa makan rumput dan seterusnya. Itu tidak seperti itu yang dimaksud sempurna itu. Kesempurnaan Al-Quran adalah ketika apa yang dibutuhkan manusia termaktub di dalamnya. Manusia butuh bernegara, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh bersosialisasi, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh militer, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh ekonomi, ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kita berbicara mengenai negara, tata ruang politik dan bernegara dalam kitab Anda itu tidak ada. Yang ada hanya kerja paksa, kerja rodi, perbudakan. Di Al-Quran berbicara mengenai syarat-syarat nikah. Di kitab Anda tidak ada. Yang ada hanya pencabulan, ya, persinahan, penghinaan terhadap para nabi. Itu poin yang harus Anda sadari dan Anda harus pahami. Ketika kemudian Anda membicarakan Al-Quran, Anda bingung karena memang Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang yang berakal. Al-Quran itu kitab termaterai. Sedangkan kami umat Islam, sistem apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam kemaslahatan hidup manusia itu ada dalam Al-Quran. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah bingung dengan kitab suci kami. Kenapa? Karena metode yang disajikan oleh Al-Quran dengan kecakupan akal manusia yang sempurna itu berkesesuaian. Nah, sedangkan Anda yang menghidupkan diri Anda, menghidupkan hati Anda, menghidupkan pikiran Anda, menghidupkan kehidupan bersosial Anda dengan tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, bagaimana mungkin kemudian kitab yang penuh dan syarat dengan perintah Tuhan Anda bisa paham? Sedangkan perintah Yesus aja Anda nggak paham, apalagi perintah Allah. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi Al-Quran itu memang diperuntukkan hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman itu nggak bisa. Anda boleh baca di nubuatannya di dalam Ulangan 29 nomor 12. Ya, itu sangat jelas itu. Saya kira begitu sebagai tanggapan dari saya, ya, bahwasanya kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat bagaimana kemudian penulis awal mula Al-Quran itu mengambil, mencuri, merampok, mencocok-cocokkan kitab agama lain ke dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu dituliskan tidak berdasar terhadap penyelidikan terhadap kitabnya orang lain. Al-Quran bukanlah kitab usil. Al-Quran bukan kitab Spanyol, tapi dia adalah kitab Arab, asli, rasional, absolut. Demikian. Oke, mungkin aku tambahin dulu ya. Tunggu. Silakan Bang Jul. Ya, signalku agak jelek, nanti aku hilang soalnya. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada Alkitab ya di sini ya, kan kita tahu nih Alkitab yang pertama kali dibuat itu kan yang punya Katolik. Kalau Protestan ini kan mengambil dari Katolik terus dikurangi 7 kitab. Jadi kalau kita lihat Katolik ya, 46 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Kalau ini di YouTube ya, kita ngambil video orang 47 menit, terus kita timpain suara kita 27 menit, saya berani jamin ya, bahwa Anda langsung kena yang namanya strike. Ya, jadi pemilik yang 47 itu bisa men-strike Anda, karena Anda dianggap hanya mengcopy konten orang. Ya, jadi secara proporsional lebih banyak kitabnya orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam Alkitab, ditambahin surat-surat itu pun gara-gara mungkin supaya nggak kelihatan kali gitu jemplangnya. Karena kalau nggak dimasukin surat-surat Paulus, hanya dimasukin 4 Injil, itu jadinya bukan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, itu cuman bonus jadinya. Perjanjian Lama plus bonus gitu. Mungkin namanya Alkitab plus bonus. 4 Injil itu. Terus teman-teman Kristen kalau mau jujur, ya, mau jujur mengatakan, ya sebenarnya yang namanya Injil itu apa sih? Itu kan adalah kutipan, testimoni-testimoni dari orang-orang. Karena penulis Injil tersebut juga tidak ada di saat kejadian-kejadian tersebut. Contoh, ya, saat pesta di Kanaan nggak mungkin ada. Terus yang kedua, saat Yesus baru lahir juga nggak mungkin ada. Saat Yesus mengungsi ke Mesir nggak ada juga. Saat Yesus pertama kali ke Yerusalem juga nggak ada. Jadi mereka hanya menulis berdasarkan testimoni yang kita nggak tahu itu testimoninya benaran atau tidak. Yang namanya testimoni ini kan bahaya.
Contoh misalnya, kalau kita nanya sama tetangga Ustadz Sugi bilang, oh Ustadz Sugi saat umur 10 tahun, dia jatuh dari pohon mangga. Padahal nggak ada kejadian itu. Ya, Ustadz Sugi patah kaki gara-gara main bola. Dikiranya gara-gara jatuh dari pohon mangga, karena Ustadz Sugi sering ya kelihatan memanjat pohon mangga saat dia kecil. Nah, inilah yang saya bilang, ya teman-teman kalau mau jujur mengatakan, memang itu kan hasil testimoni, hasil kutipan-kutipan dari kesaksian orang yang kita juga nggak tahu itu benaran atau tidak. Ya, jadi gimana dikatakan bahwa itu kitab yang sempurna? Sempurnanya dari mana gitu? Ya, terus kalau kita bicara manusia ini kan kalau nggak diatur dia akan seperti binatang. Itulah kenapa ya Islam itu disebut sebagai kitab penyempurna. Karena di Islam lah semua panduan itu ada. Kalau kita hanya mengacu kepada Alkitab, maka manusia ini akan menggunakan ya standar masing-masing, kasih masing-masing. Kalau kita bicara kasih masing-masing, setiap orang punya implementasi kasih yang berbeda. Sama seperti saya pernah katakan ya, bagi orang Amerika, bagi orang bule, yang namanya berhubungan intim sebelum menikah, ya baru kenal langsung berhubungan intim, itu adalah wujud kasihnya. Itulah kenapa dibilang making love. Ya, ML itu kan making love, artinya membuat cinta. Cinta itu apa? Kasih itu kawan-kawan. Kalau gunakan standar itu, ya, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan untuk manusia? Coba saya tanya teman-teman, apakah Tuhan menginginkan manusia itu bersikap dan bertingkah laku seperti itu? Tentu tidak kan? Jadi kembali lagi, kalau kita mengacu hanya kepada Alkitab, maka kita nggak akan punya satu standar jelas bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku. Itulah kenapa ya Allah menurunkan Al-Quran sebagai penutup dan juga penyempurna agar manusia itu tidak perlu lagi ya setiap bingung nanya kepada Nabi. Setiap bingung gitu kan, saya mau lakuin ini, saya mau gini, kira-kira cocok apa enggak? Oh suruh Nabi aja, suruh Nabi tanya sama Tuhan. Oh kalau Nabi bilang oke lah, itu kan kacau. Ya kalau nabinya kalau nabinya nggak sibuk, oke lah. Kalau nabinya sibuk gimana? Manusia di dunia ini kan setiap tahun bertambah. Sekarang sudah mau nyentuh 7,5 miliar, bayangkan gitu. Kita butuh berapa banyak nabi gitu sebagai panduan kita? Kan nggak nyambung nantinya. Oke, mungkin dari saya tambahan itu aja. Silakan yang lain. Mungkin langsung Mbak terangkan biar nggak kelamaan Pak terangkan mendengarkannya. Kebetulan ini ada temannya juga kayaknya nih, Imper Bible. Silakan Pak terangkan. Jadi Julai awal. saya harus masuk kepada statement atau pernyataan-pernyataan Saudara Juma. Kalau dia suka bilang Spanyol, kalau saya bilang Skopi, separuh kopi. Kenapa saya katakan Skopi, separuh kopi? Karena kalau kita lihat bagaimana seluruh isi daripada Al-Quran tersebut, seperti contohnya ketika kita melihat mulai dari Quran 1 pembukaan, sapi betina, keluarga Imran. Ini keluarga Imran kan, ini bukan sebuah catatan keluarga di dalam Arab ini, kan gitu. Terus ada lagi 35, 32, 36. seperti Nabi Yunus. Ini kan namanya Skopi. Nabi Hud, Nabi Yusuf, apalagi yang namanya Maryam. Tuh, begitu banyaknya dari kitab-kitab ini di Al-Quran memang Skopi, separuh kopi. Lalu pertanyaannya, dari mana bisa kita sebut bahwa ini adalah kitab sempurna? Sebab nama-nama yang ada di dalam kitab tersebut itu bukanlah letak tata wilayah di Israel, di Arab, tapi semua itu adalah letak tata wilayah di Israel. Israel dengan Arab itu begitu jauh jaraknya. Kalau dikatakan Israel ke Mesir itu kalau boleh dikatakan bisa sampai 20-30 km, dan sama juga itu kalau ditarik garis lurusnya ke Arab.
dan tidak mungkin ke sana. Tetapi pertanyaannya, mengapa kitab ini malah lari ke sana dan disebut di dalam kitab Al-Quran, lalu jadi skopi di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya mau coba kritisi begini. Betapa bangganya Bang Juma mengatakan Al-Quran itu adalah kitab sempurna dari aspek kaidah ilmiah. Kita harus real menjelaskan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah teknologi atau ilmu, aspek ilmu apa sebenarnya yang dikeluarkan oleh Al-Quran ini. Gitu? Jadi jangan kita hanya sekedar asumsi untuk hanya meyakinkan orang bahwa kitab kita adalah kitab yang sempurna. Tapi sesungguhnya dalil konkretnya tidak menjadi sebuah landasan yang kuat. Ya, seperti tadi yang saya buat tadi, skopi, separuh kopi. Ya. Namun yang paling lucunya lagi, saya sangat lucu tadi ketika Bang Juma begitu bangganya mengangkat sebuah topik. Kaidah hukum di dalam Al-Quran itu dibahas dengan tentang contoh haid. Haid diangkat sebagai contoh kaidah hukum, menunjukkan Al-Quran sebagai sesuatu yang sempurna. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang remeh-temeh. Seorang perempuan haid lalu diatur begitu saja. Ya, kami itu sebenarnya di dalam kitab kami Perjanjian Lama tentang haid diatur. Ya, tetapi kami nggak pernah memakai itu sebagai acuan bagaimana seorang perempuan mengatur haidnya. Karena kalau haid itu natural, baik itu secara primitif, modern, apalagi bentuk kontemporer sekarang. Ya kalau dulu mungkin orang pembungkus tidak ada, ya begitu aja dulu zamannya mak-mak. Ya kalau haid ya begitu, merah-merah semua, begitu. Ya kalau udah modern ya barangkali sudah ada pembalut. Dan yang terkontemporer sekarang kan mereka bisa membuat supaya bagaimana haid itu rapi dan bersih tanpa ada satu bercak-bercak yang membuat haid itu terlihat kan. Kalau ini sebuah contoh yang dianggap sebagai landasan kita sempurna, saya sangat tertawa. Haid itu menurut saya nggak perlu diajarin orang, naluri manusia itu sendiri mengajari mereka bisa melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi karena saya tahu di dalam Al-Quran ini ada skopi, separuh kopi, maka ya tidak heran mereka melaksanakan aturan-aturan agamanya yang berafiliasi dari hukum-hukum Taurat, tapi tidak memahami esensi, mesek esensi dari apa kata peraturan haid di dalam konteks Taurat itu sendiri. Sama seperti sunat. Sunat di Islam begitu kuat, tetapi esensi sunat tersebut meseknya tidak tersampaikan sesuai dengan konsep milah Abraham. Nah inilah yang saya katakan skopinya yang sering saya kaji di dalam debat-debat dengan teman-teman Islam. Saya bukan berbicara tentang bagaimana menghujat atau mengata-ngatain, tapi inilah yang saya temukan dari argumen-argumen ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, itu yang terima mungkin kasih bisa saya Pak bagikan. Trangkan. Terima Mungkin kasih. nanti bisa ditanggapi sama Bang Juma. Sebelum ke Bang Juma, ini saya mau sapa dulu Imperceptible Bible siapa ya? Silakan. Sorry tadi terpental tadi. Oh, si Edis. Ada kendala suara tadi kegangguan. Ya, sebelum ke Edis, Bang Juma dulu, silakan Bang Juma untuk dibuktikan bahwa emang Al-Quran itu sempurna. Silakan Guru Nda. Iya, baik. Jadi orang yang beragama tanpa akal dan tanpa ilmu beginilah jadinya, kan? Menertawakan sesuatu hal yang mana hal itu adalah hal yang sangat luar biasa tapi dianggap sepele.
Kenapa? Karena konsep yang ada di dalam dirinya tentang agamanya itu hanya iman, dan tidak pernah mendudukkan akal sehatnya untuk beriman. Ketika berbicara mengenai haid, kenapa kemudian Islam itu menyempurnakan hal ini? Lalu kemudian ditertawakan, karena nggak belajar. Wanita haid di dalam Islam boleh melakukan apa saja, boleh berhubungan dengan siapapun, kecuali satu, wanita haid haram hukumnya kemudian melakukan hal yang disebut jima dengan suaminya. Itu aja. Nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji, nggak boleh berhubungan seksual. Tapi dalam kaitannya berhubungan dengan suaminya dalam arti perilaku sehari-hari itu boleh. Berhubungan dengan anaknya boleh, berhubungan dengan tetangganya boleh. Tapi kalau agama ajaran terdahulu nggak bisa, nggak boleh. Wanita haid yang diajarkan di dalam Imamat 15 itu nggak boleh kemudian berada di tengah-tengah manusia. Kalau dia haid, dia harus diungsikan, diusir. Lebih parah pengusirannya daripada kemudian orang yang kena COVID. Ini yang tidak Anda pahami karena Anda tidak belajar. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwasanya kenajisan dengan orang yang haid itu berimbas kepada apa? Mati dalam kekufuran, mati dalam kekafiran ketika kemudian belum sampai maghrib tiba atau matahari belum terbenam. Ya, diterangkan dalam Imamat 15, setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan haid menjadi najis, dan setiap barang yang diduduki oleh orang yang haid itu juga menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya wanita haid itu wajib hukumnya mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh wanita haid haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena tubuhnya kepada orang yang haid, maka dia harus mencuci pakaian, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa pelana yang diduduki oleh orang yang najis, maka najis pula orang tersebut. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang yang kena haid tadi itu duduk, dan orang yang kena haidnya tadi itu, tempat duduknya tadi itu kena kepada orang lain, maka orang lain pun akan menjadi najis. Misalnya, istri Anda haid, kemudian Anda duduk di bekas istri Anda haid, maka Anda suaminya menjadi najis. Ketika Anda yang suaminya menjadi najis tadi tersentuh oleh anak Anda lagi, maka anak Anda juga najis. Anak Anda keluar dari rumah bersentuhan dengan orang lain, orang tadi itu juga najis hukumnya. Maka semua kena najis. Kalau ini masih tidak disempurnakan Al-Quran, maka dunia ini akan kiamat. Subhanallah. Untung saja aturan seperti ini hanya berlaku lokal dan temporer, hanya berlaku kepada kaumnya Nabi Musa dan tidak berlaku kepada semua manusia. Untung saja Al-Quran datang meluruskan, menyempurnakan ajaran ini. Anda baca Imamat 15 supaya Anda itu bisa siuman. Lalu pada hari ke-8, pada hari ke-7, ya, ketika wanita itu haid menjadi hari terakhir, hari ke-8-nya harus ditambah 7 hari ke depannya, baru bisa dikatakan orang itu tahir. Berarti wanita ini harus diungsikan kurang lebih 14 hari, disimpan di hutan supaya tidak tersentuh oleh manusia, supaya tidak menyentuh barang-barang yang bisa disentuh oleh manusia lain. Bayangkan pada hari ke-14 wanita haid ini dia harus mempersembahkan 2 ekor burung merpati. Bayangkan kalau di Indonesia, ini udah berapa kali saya bahas. Bayangkan kalau wanita Indonesia itu ada 100 juta, maka setiap bulan pemerintah harus menyiapkan 2 ekor merpati, 200 juta burung merpati setiap bulan. Ini baru di Indonesia, Bung. Bagaimana kalau di Malaysia? Bagaimana kalau seluruh dunia? Berapa merpati yang harus korban setiap bulannya di dalam dunia
kita sebagai makhluk yang hidup dalam dunia ini. Ini kehidupan apa yang bisa dicerminkan dengan hukum seperti ini? Bayangkan kalau presiden kita perempuan. Bayangkan kalau kepala sekolah menjadi perempuan. Bayangkan kalau kepala bank yang perempuan. Bayangkan kalau gubernurnya perempuan. Bayangkan kalau dari desa, camat, bupati, gubernur, presiden, kepala lembaga-lembaga, para menteri adalah perempuan. Begitu haid, negara berhenti, bubar. Jadi jangan Anda anggap sepele. Karena Anda tidak belajar, Anda tidak tahu. Ya, inilah yang kemudian Al-Quran datang sempurnakan, Bung. Oke? Bagaimana mungkin kemudian wanita ini dianggap seperti yang ada diperlakukan di dalam Imamat 15 ini? Apa yang disentuh oleh wanita haid tersebut kemudian disentuh lagi oleh orang lain, maka orang yang menyentuhnya akan najis sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Barang yang disentuh, orang yang menyentuh orang haid juga disentuh sama orang lain, jadi semua jadi najis. Tak ada kehidupan. Lalu siapa yang masak di rumah kalau wanitanya haid? Mereka masak, wanita haid masak, pegang panci, pegang ikan, pegang beras. Yang menyentuh beras akan najis, tidak ada yang makan. Untung saja ajaran Torah itu hanya untuk Bani Israel dan hanya sampai kepada pengutusan Nabi Isa alaihissalam. Begitu Rasulullah Muhammad SAW datang, maka disempurnakan ajaran haid itu. Itu, Bung, cara belajarnya. Belum lagi berbicara mengenai perang. Bagaimana perang di dalam kitab saudara? Kucing, meong, nyamuk, lalat, apalagi kodok, semua harus dibasmi. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ada yang boleh dihidupkan jika dalam perang menurut perjanjian lama. Itu yang perlu Anda pahami. Islam datang kemudian untuk meluruskan itu, menyempurnakan itu. Ketika engkau berperang, lawanmu sudah menyerah, antarkan lawanmu itu ke tempat yang aman. Itu hanya ada di Islam. Di tempat kamu nggak ada yang kayak begitu. Ya, jadi berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran, Al-Quran sempurna dari aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan ngambil kitabnya orang, merampok kitabnya orang, lalu kemudian melabeli perjanjian lama, biar kitab yang dihadiahkan untuk Romawi Yunani ini dianggap perjanjian baru. Bukan begitu, Bu. Demikian sementara. Silakan Ngibul. Oke, silakan Bang Edis kalau mau menanggapi, Bang Edis. Baik, sorry. Lanjut, Bang Edis. Iya, sorry tadi ya, pertama tadi ada kendala sama suara saya nih. Sekarang udah bisa, udah normal. Ya. Udah terdengar jelas suara saya. Silakan lanjut, ditanggapi aja. Baik, iya. Jadi pertama-tama tadi waktu saya masuk itu temanya itu kesempurnaan ya. Jadi pertama itu sebenarnya kita harus bicara definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan sempurna gitu. Karena tadi kesan yang saya tangkap dari Zulkifli itu adalah menyempurnakan. Jadi saya bertanya-tanya di sini, ini teman-teman ini mengerti nggak perbedaan antara sempurna dengan menyempurnakan? Itu dua kata yang berbeda. Saya minta persetujuan dulu dari teman-teman ini. Kira-kira kalau definisi dari sempurna itu adalah tidak membutuhkan apa-apa lagi, itu kira-kira sepakat nggak? Sempurna itu artinya sudah penuh begitu. Kira-kira sepakat nggak? Saya rasa sepakat ya. Jadi kalau kita membaca Bible dari A sampai Z, itu Bible itu tidak pernah sama sekali membuat satu klaim bahwa Bible itu sempurna atau kitab sempurna atau kitab yang menyempurnakan. Itu sama sekali nggak pernah kita temukan itu diksi-diksi semacam itu. Tapi diksi-diksi semacam ini itu berasal dari teman-teman Muslim, seperti yang baru dikatakan oleh Julius sama Zulkifli tadi, ya kan? Nah, kalau sempurna, kita udah sepakat dengan definisi sempurna itu adalah penuh, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kenapa teman-teman Muslim itu
tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran yang diklaim sebagai kitab sempurna. Karena apa? Karena adalah sebuah kenyataan bahwa ketika teman-teman muslim mau ngapain pun, itu yang menjelaskan itu kitab-kitab lain, bukan Quran. Seperti buku-buku fikih, bahkan ulama gitu. Bahkan hadis pun masih kurang lengkap gitu, nanti masih ada pendapat-pendapat lagi gitu. Seperti misalnya kalau kita mau tanya petunjuk sholat, apakah Quran sanggup gitu untuk menjawab bagaimana sholat itu, kapan dilaksanakan, cara wudhunya bagaimana, itu tidak akan ketemu. Makanya kita harus bicara dulu tentang definisi sempurna itu apa gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan kalau kita sudah sepakat, maka gugur tidak Quran itu sebagai kitab sempurna, karena teman-teman muslim nyatanya masih menggunakan kitab-kitab lain. Itu tanggapan pertama. Kemudian yang kedua, masalah lari ke masalah ini ya, masalah haidnya. Jadi kalau kita baca perjanjian lama ya, hukum Taurat, memang hukum Taurat itu sangat ribet ya, dan ini bisa saya katakan hampir mustahil bisa dilaksanakan oleh manusia ya, karena itu beban berat ya. Kata Paulus itu supaya pelanggaran itu semakin nyata gitu. Jadi semakin kita baca hukum Taurat, semakin tahu kita ini banyak salahnya. Nah, satu yang menarik tadi dikatakan sama Juma ya, bahwa kalau perempuan haid itu kalau didudukin, apa yang didudukin itu menjadi najis bla bla bla. Ada satu ayat ya dalam Quran bagaimana seseorang itu diwajibkan untuk bertayang, baik itu dengan debu atau apapun ya. Tapi yang orang-orang awam tahu ya, bagaimana kalau habis wudhu itu, bagaimana dia bersentuhan dengan perempuan, maka itu harus wudhu lagi. Itu bukan perempuan haid loh, bukan perempuan yang lagi najis ya, tidak pandang bulu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan standar yang sama, nggak standar ganda, ini bagaimana kedudukan perempuan itu jadi semacam itu gitu loh. Seolah-olah perempuan itu menjadi sesuatu yang bisa menajiskan orang, kan gitu nanti jatuhnya. Nah makanya saya bilang begini, dalam diskusi itu pertama itu kita harus sepakat dulu tentang kriteria, karena kalau kita nggak menggunakan kriteria yang sama. Gini Dis, poinnya aja dulu sampaikan apa biar langsung ditanggapi, nggak molor waktunya. Poinnya dulu biar mengerucut. Iya, poin yang ingin saya sampaikan itu adalah kalau kita mau diskusi apapun, kita itu harus bicara dulu tentang definisi yang kita sepakati. Jadi kalau kita bicara tentang kata sempurna, yang dimaksud sempurna ini apa? Saya rasa nggak perlu diulang sih. Semua orang udah dengar yang kamu apakan itu, yang kamu sampaikan udah dengar. Ya udah, nggak usah diulang-ulang terus. Lanjut. Kalau gitu langsung aja ditanggapi Bang Juma, biar mengerucut. Kalau nggak kasih timer. Enggak, kalau Kristen ngomong kan harus dipotong itu karena berbahaya. Karena kamu ulang-ulang, Edi. Kamu ulang-ulang, kamu mau mengulang lagi kan masalah definisi. Ngapain kamu ulang? Nggak apa-apa Ustaz Sugi, kasih dia ulang-ulang. Kibli aja ngulang-ngulang, nggak apa-apa, saya diem aja. Jadi gini Ustaz Sugi, dia ini mau kasih nampak bahwa dia ini ada isinya, biar teman-teman Kristen yang nggak ngerti apa-apa yang lagi nonton terkesima dengan dia. Biar aja, kasih dia panggung. Jadi gini teman-teman ya, saya melihat Zulkifli di sini tidak bisa membedakan sempurna dengan menyempurnakan. Jadi narasi yang dia bangun tadi sudah bergeser dari sempurna ke menyempurnakan. Dibilanglah kalau dalam Bible perang itu harus semua dibantai yang bernapas. Kalau Quran datang begini-begini, yang pohon jangan ditebang bla bla bla, kan begitu. Jadi narasinya sudah berubah dari sempurna kepada menyempurnakan. Padahal tadi sih kalau gitu Bang Edis, kita bahas dulu antara sempurna dan menyempurnakan gitu ya. Biar aja dia ngomong dulu. Nanti nggak selesai. Kasih aja dia waktu. Nggak apa-apa, dia mau show off kasih orang-orang Kristen. Nggak apa-apa, biar tenang. Pokoknya kalau saya ngomong itu mendadak jam dinding itu ada lagi. Nggak usah framing, lanjut aja, nggak usah framing. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi pertama-tama ini statement terakhir ya. Bible tidak pernah mengklaim ataupun Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bible ini buku sempurna. Coba tunjukin ayat mana yang ngomong gitu. Tetapi teman-teman muslim itu gembar-gembor
mengatakan Quran itu kitab sempurna. Tetapi hebatnya, dalam tanda kutip ya, hebatnya teman-teman muslim itu tidak bisa menggunakan hanya Al-Quran. Contoh, untuk sholat saja itu kalau teman-teman muslim hanya pakai Quran itu nggak tahu harus ini Permasalahan ini sudah diulang sini. Kalau nggak ada ilmu turun. Kalau nggak ada ilmu turun. Itulah Udah kesempurnaan. gitu mah, tanggepin. Diulang-ulang Nggak terus, ada. bosen. Tanggepin. Oke, Ya, mungkin kalau aku nggak ada duluan, aku ilmu. lagi buat panjang soalnya. Iya, Ya, silakan. jadi aku mau bilang sama Edis, ya nggak apa-apa Nggak lah, ada dia ilmu kan mau show debat off ya gini. orang-orang Kristen. Ya, jadi kalau kita bicara, ya sekali lagi, Kristen itu nggak pernah bilang bukan karena dia sudah sempurna, karena yang namanya Alkitab itu dibuat oleh bapak-bapak gereja dengan melakukan kanonisasi. Tadi saya sudah bahas di duluan ya, bahwa itu mengambil, ya kalau Bang Zuma bilang Spanyol gitu kan, bahkan bisa dibilang 70% Spanyol, 30% ya dari tulisan-tulisan nih, testimoni, bukan firman Tuhan langsung. Jadi kalau tadi saya udah bilang, kalau itu adalah konten, kamu ambil konten orang ya sampai 47 menit, terus konten kamu sendiri yang original kamu ngomong 20-an menit, itu udah dianggap sebagai konten berulang, sudah dianggap sebagai konten orang yang kamu curi. Itu bisa kena strike. Terus yang kedua, yang jadi masalah adalah ya, kalau di Alkitab itu kan dia nggak bisa ngomong apapun karena memang dia adalah hasil ciptaan dari bapak-bapak gereja. Ya, hasil ciptaan bapak-bapak gereja. Kalau dia mau tulis ini adalah kitab yang sempurna, nanti kena tabok. Susahnya kan itu, nanti menabok dirinya sendiri. Kalau Quran, ya, itu kenapa kamu itu harus istilahnya dijelaskan dengan tambahan-tambahan dari luar. Karena dengan otak kamu, otak kita lah, bukan hanya kamu ya, harus kita akui semua orang, ya, itu tidak sempurna. Al-Qurannya sempurna, manusianya yang nggak sanggup. Nggak sanggup untuk mengikuti secara sempurna. Nggak minta bantuan. Ya, jadi udah dibilang, sama kayak misalnya kamu baca buku tuh, ada yang namanya daftar pustaka. Ya, ada daftar pustaka, besok ada di depannya itu untuk membantu kamu lebih gampang mencari yang ingin kamu cari. Oke, mungkin dari saya itu tambahan, saya mau kerjaan saya lagi. Silakan yang lain. Ya, Nanti dibilang sama dia, Muslim banyak kali nanti dibilang. Kasih lagi. Ya. Sebentar, ini kan ada 4 rangkan nih. Sebentar memang nih, gitu. ini akan ada 4 Formasinya rangkan. memang harus Yang gitu. mau turun Harus siapa 5 nih? lawan 1 baru imbang. Turunkan ada sih di sini, nggak ada ilmunya sih menurut saya. Cari yang lain. Ini ada 4 rangkan soalnya. 5 lawan Iya, 1 itu baru aja imbang. tadi. Di sini nggak ada ilmu sama sekali. Saya mending lawan kucing daripada Edis. Kucing lebih berilmu daripada dia. Ya, di-kick aja. Jadi izinkan saya menjelaskan tipuan Edis dulu ya, teman-teman. Dia katakan bahwa Alkitab itu tidak sempurna, kata dia. Itu karena dia Kristen, penyembah manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan bahwa kitab mereka itu Tamim. Tamim itu dalam bahasa Ibrani artinya sempurna. Itu diterangkan di dalam Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, atau orang yang bodoh, atau orang yang ummi, atau orang yang naif. Ini jelas. Jadi Edis itu melakukan tipuan seperti itu karena menutupi kelemahannya. Karena kitabnya memang tidak sempurna. Kalau kitabnya orang Yahudi sudah jelas sempurna bagi orang Yahudi. Kristen itu bukan Yahudi. Sehingga karena dia Kristen malu masuk di dalam agama Yahudi karena dia bukan orang Yahudi, maka diambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian dikatakan perjanjian lama, lalu kitabnya mereka, karangan mereka dikatakan perjanjian baru. Ya, jadi terangkan, tolong pegangan yang kuat. Mazmur itu menurut kitabnya orang Yahudi menjelaskan Taurat Tuhan itu sempurna untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Makanya terkait dengan haid itu hanya untuk Bani Israel aturan itu. Kalau itu diberlakukan kepada seluruh umat manusia, dunia ini kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Edis masih monitor ini pasti. Kenapa Al-Quran itu kemudian dikatakan sempurna? Oh, dia katakan sempurna dengan menyempurnakan itu beda, kata dia.
Kenapa harus ada penjelasan hadits? Apa hadits itu? Hadits itu adalah perkataan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Artinya bahwasanya Al-Quran menjelaskan kepada kita kesempurnaan Al-Quran itu tidak lepas daripada keberadaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mujizat dan ketetapan-ketetapan, dan kami turunkan zikr Al-Quran kepadamu agar engkau Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak terlepas daripada misi kenabian Rasulullah sebagai penyampai Al-Quran untuk menerangkan kepada seluruh manusia apa yang diwahyukan kepada manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan, Rabbana wa bu'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Hikmah inilah yang kita kemudian sebut hadits. Jadi perintah kesempurnaan Al-Quran itu tidak terlepas dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai hadits dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini perintah Allah, kemudian menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah itu memang sebagai kesempurnaan Al-Quran, karena dia akan menjelaskan tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah itulah hadits. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanah Tuhanmu, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini kesempurnaan Al-Quran, adanya perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menguraikan isi Al-Quran, dan itu adalah hikmah. Hikmah inilah yang disebut dengan hadits. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Kemudian terakhir di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Berarti perintahnya dari Al-Quran, kesempurnaannya dari Al-Quran, manusia harus mentaati hadits, mentaati Rasulullah, di mana ajaran Rasulullah termaktub dalam hadis sahihah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi diri mereka datang kepada Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi pengajaran Rasulullah karena wujud kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Si Edis ingin menjadikan Al-Quran dan hadits itu seperti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius. Itu yang dia inginkan terjadi terhadap hadis. Tidak. Hadis itu rangkaian daripada tugas Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang diutus oleh Allah, sebagai nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, untuk mewaraskan semua manusia yang gila. Seperti itu. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang berakal. Sekira begitu ya. Silakan Pak Framing kalau ingin membual, waktu dan tempat disilahkan. Ya, Pak terangkan. Silakan Pak terangkan. Pak terangkan. Pak terangkan.
Kalau enggak saya naikin outline yang lain nih. Pak terangkan. Nah, kemana Pak terangkan? Pak terangkan monitor. Atau suara saya yang hilang nih? Ada dia aja yang pura-pura bisu gitu. Oh. Dia kena ini tadi, kena strum terkait dengan haid. Oh iya. Pak terangkan monitor. Ya. Apalagi dimarahin istrinya nih Pak terangkan. Si Edis mana? Ya Edis kabur. Udah jawab aja. Oke. Jadi dari beberapa silogisme yang saya buat dalam hal terminologi sempurna itu kaitannya dari seperti contoh sistematika penulisan, bagaimana ditulis dan sebagainya. Tentu boleh saya katakan Al-Quran tidak mewakili sebagai kitab yang sempurna. Belum lagi bagaimana ayat-ayat yang di dalamnya. Salah satu contoh tadi yang diangkat cuma bagaimana haid begitu disiplinnya. Hal itu dipraktekkan di dalam Yudaisme. Tapi di Islam ini malah jadi melenceng. Nah ini yang tidak ada relevansinya. Hukum-hukum dibuat ataukah ini hanya skopi. Dan kami memang kalau boleh dikatakan berdasarkan hukum-hukum khususnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap perjanjian lama kami pegang, tetap perjanjian baru menjadi sebuah acuan kitab kami, inti kitab kami. Tetapi itu kami buat sebagai relevansi, hubungan yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena berkaitan apa-apa yang telah terjadi digenapi di dalam perjanjian baru. Tetapi kalau kita lihat apa-apa yang terjadi di dalam Taurat, Zabur dan Injil digenapi di dalam Al-Quran, tentu tidak akan memenuhi hal-hal apa yang dipenuhkan di Al-Quran sebagai acuan kitab yang sempurna. Nah kalau tadi Edis sudah sedikit menyinggung, memang arti terminologi disempurnakan dan sempurna itu dua hal yang berbeda. Dan kalau diangkat tadi dalil itu, memang dikatakan Al-Quran yang disempurnakan, bukan kitab yang sempurna. Kalau kata disempurnakan berarti ada kata kerja yang dimana proses itu membawa kepada kurang sempurnanya Al-Quran ini untuk disempurnakan. Nah ini yang mungkin secara etimologi atau dalil-dalil ayatnya tidak dipahami lebih jelas, tetapi sering digaungkan tanpa dasar cara berpikir atau tanggapan yang benar. Nah ini akan menjadi bumerang bagi Islam kalau tetap masih bertahan menyebut Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Sebab tidak ada satupun yang boleh dikatakan jika Al-Quran itu berdasarkan Taurat, tipologinya dari Taurat ke Al-Quran atau Zabur ke Al-Quran atau Injil ke Al-Quran, tidak ada satu hal-hal yang prinsip menjadi acuan Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna. Tetapi kalau disempurnakan mungkin iya, artinya ada sebuah proses
bahwa Al-Quran ini adalah yang masih jauh dari layaknya sebagai kitab yang sempurna. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau nanti HP saya mati sendirian, mungkin itu karena habis baterainya. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke teman yang lain. Jadi terkait dengan haid, Pak. Haid itu saya sudah gambarkan kepada Bapak. Haid ini itu adalah aturan internalnya orang-orang Yahudi dan tidak bisa diterapkan kepada bangsa lain. Karena kapan itu diterapkan kepada bangsa lain, maka dunia ini akan hancur. Ini internal mereka. Itu pun ada batasannya. Kenapa? Karena telah datang penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Maka tidak berlaku lagi pemberian korban berupa merpati ketika orang haid. Tetapi diatur seperti yang ada dalam Islam. Semua boleh dilakukan, kemudian kecuali jima, bersetubuh wanita itu. Ya, dengan beberapa hal yang kemudian disyariatkan untuk tidak dilakukan. Itu setelah Al-Quran itu datang. Al-Quran datang, wanita haid boleh beraktivitas, boleh berkantor, boleh bekerja. Wanita haid di dalam ajaran Yahudi, dalam Imamat 15 itu tidak boleh ngapa-ngapain. Jangankan melakukan pekerjaan, tempatnya disentuh oleh laki-laki lain, oleh manusia lain, orang itu akan menjadi najis. Apakah ini bisa diterapkan? Coba tanya naluri Anda. Apakah hal ini bisa diterapkan? Tidak bisa, bro. Kemudian Al-Quran itu datang menerangkan tentang kesempurnaannya. Ini satu hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam surah Al-Hujurat, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa kabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabira. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Lalu kemudian terkait dengan kehidupan umat manusia, itu tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan aturan main. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu bagian daripada perintah dalam Al-Quran yang disempurnakan untuk taat kepada presiden. Saya minta di dalam kitab saudara, apakah ada perintah seperti ini? Apakah ada perintah berbangsa dan bernegara? Di mana berbangsa dan bernegara itu adalah fitrah manusia. Dan 1400 tahun silam Al-Quran sudah membahasnya lebih dulu. Coba, bagaimana berbangsa dan bernegara menurut kitab saudara? Apakah ada? Tunjukkan dalilnya di mana. Sementara Anda butuh negara, Anda butuh berbangsa, Anda butuh bernegara, Anda butuh berbangsa, tetapi tidak ada di dalam petunjuk kitab saudara. Anda butuh nikah, Anda butuh kawin, tapi tidak ada petunjuk syarat sah nikah di dalam kitab saudara. Anda butuh harta warisan, tapi tidak ada hal tentang pembagian waris di dalam kitab saudara. Anda butuh ekonomi, tetapi tidak ada ilmu ekonomi di dalam kitab saudara. Anda butuh politik, tapi di dalam kehidupan kitab Anda tidak ada ilmu politik. Al-Quran datang menyediakan itu semua bagi orang-orang yang berakal. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menangguhnya. Pada saat mana ajaran itu akan didatangkan? Pada saat Roh Kudus itu datang. Apa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dikatakan. Sementara Roh Kudus yang Anda punya hanya mengambil kata dua kata dari Al-Quran itu. Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah angan-angan kosong, angan-angan belaka yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Sementara Yesus mengatakan, sembahlah Allah, aku sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Sembahlah Allah dalam kehususan jiwamu dan juga kebenaran yang menuntun jasmanimu di dalam beribadah kepada Tuhan. Kamu bernyanyi, mana kaidah perintahnya?
Kamu konser di gereja, mana aturan perintahnya? Kamu ibadah hari Minggu, mana perintahnya? Kamu menyembah anak Maria, mana perintahnya? Kamu mati menggunakan kain cas, mana perintahnya? Tak ada perintah-perintah Tuhan yang kamu lakoni. Kamu buat perintah sendiri, perintah Tuhan yang kau langgar. Inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Ya? Coba Anda jawab kepada saya. Anda membutuhkan harta warisan, tunjukkan seperti apa pembagian warisan dalam kitab saudara. Anda membutuhkan kemudian penghalalan jenazah ketika dia berarti meninggalkan utang. Seperti apa solusi utang yang ditinggalkan oleh jenazah dalam kitab saudara? Tidak ada. Anda membutuhkan perbuatan baik, Anda membutuhkan untuk meninggalkan perbuatan baik. Tapi apa solusi yang diterangkan oleh kitab Anda tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk? Tidak ada. Maka karena itulah kemudian Al-Quran itu datang. Kenapa Al-Quran itu datang? Sebab kitab yang datang sebelum Al-Quran itu sifatnya hanya sukuism, sifatnya hanya golongan saja. Ia hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, diperuntukkan kepada golongan-golongan tertentu. Sedangkan Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan kepada umat manusia secara keseluruhan. Tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Malam ini juga saya akan berhenti menjadi apologet. Tidak akan ada Anda temukan. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, inilah dia Muhammad, utusan yang datang daripadaku. Kuperuntukkan untuk kalian semua manusia. Mana tunjukkan dalilnya? Di mana Hasyim memproklamirkan Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan. Saya berhenti jadi apologet malam ini juga. Oleh karena itulah kemudian, karena manusia anak keturunan Adam ini bertambah, menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka tentu anak manusia membutuhkan apa yang disebut koridor, apa yang disebut petunjuk, apa yang disebut sebagai hudan. Bagaimana Anda bisa berlaku dari pagi sampai pagi kembali? Harus melalui aturan Tuhan, dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Anda ke gereja, ada perintahnya? Tidak ada. Anda menyembah Yesus, ada aturannya? Tidak ada. Anda bernyanyi salto-salto kesurupan di gereja, ada perintahnya? Tidak ada. Kami takbir sampai salam, itu semua ada perintahnya. Di dalam Yesaya 66 nomor 23 diperintahkan, Sabat berganti sabat, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Semua manusia harus datang sujud beribadah kepadaku. Seperti apa kitab Anda menunjukkan tata cara ibadah? Ada sujud? Seperti apa kaidah sujud itu? Enggak ada. Hanya ada ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Maka beragamalah dengan menggunakan akal. Jangan akal-akalan, apalagi berasumsi. Silakan Anda ngibul. Oke, dari ngibulnya Juma saya akan mengkritisi, membahas hukum tentang warisan. Orang Batak tanpa diajari membahas warisan sangat cerdas dan cermat membuat sebuah konsep warisan ketika membagi warisan kepada anak-anaknya, tanpa kitab dan tanpa Al-Quran. Sangat rapi. Itu telah sangat membantah bahwa hukum Al-Quran bukanlah sebuah jaminan dalam hal mengatur hukum-hukum kehidupan. Yang kedua, ketika menyinggung tentang apa yang disebut dengan bagaimana kitab kami sebagai kitab yang penyempurna di dalam Matius pasal 5. Kalau Anda baca di sana bagaimana Yesus ajarannya dengan ajaran hukum Taurat. Salah satunya dikatakan di sana, jika disebut siapa yang meniadakan dari salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil, maka akan ditempatkan paling rendah dalam kerajaan surga. Sementara dalam Al-Quran tidak ada pun satu hukum-hukum Taurat yang ditempatkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Artinya jika tidak ada ditempatkan, maka hukumannya adalah neraka. Artinya jangan sampai menganggap Quran sebagai kitab sempurna, tapi tidak menghargai menempatkan Taurat sebagai Taurat
yang akan dikerjakan di dalam nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Contoh apa yang dikatakan oleh Yesus tentang bagaimana tentang membunuh. Kamu telah mendengar, ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tetapi siapa membunuh harus dihukum. Dan kalau kita bandingkan ajaran Yesus pada ayat 22, di sanalah Yesus menyempurnakan hukum tentang membunuh itu, dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat, kalau di dalam Taurat membunuh adalah suatu larangan, lihat di dalam Injil marah aja pun adalah sebuah larangan. Marah artinya ini lebih jauh lebih sempurna. Kalau membunuh dilarang, marah aja kata Yesus dilarang. Masih banyak hal-hal perbandingan-perbandingan yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Seperti dikatakan, kamu memberi persembahan di mezbah. Ya. Lalu bangga bahwa seolah-olah sholatnya begitu bagus. Tetapi Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbahmu itu dan pergilah dulu berdamai dahulu dengan saudaramu. Ada banyak orang bangga dengan sholat dan keagamaannya, tetapi mereka tidak pernah mengkaji sejauh mana mereka dengan saudaranya malah ribut dan berantem, mengkafir-kafirkan dan bahkan menghinakan. Inikah yang disebut dengan agama sempurna? Tentu tidak. Nah, itulah makanya saya mau katakan kepada Juma, sadarlah, agama sempurna bukan hanya sekedar liturgi seremonial, tetapi bagaimana esensi perilaku itu ditekankan. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana tentang hukum Taurat dan ajaran Yesus. Dan Yesuslah yang membawa ajaran itu untuk kami miliki. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lihat Bang Cuma, Anda kalau hanya tataran jangan berzina karena melakukan senggama dengan perempuan, lalu itu disebut berzina, Yesus menyempurnakannya dengan kata orang melihat perempuan aja. Jadi kalau Bang Juma ini sendirian sekarang, tolong cepat-cepatlah menikah. Supaya jangan sendiri, karena kalau sendiri itu melihat perempuan, itulah berzina sama ajaran Yesus yang sempurna itu. Nah, apakah ada Al-Quran mengatakan hal seperti ini sebagai acuan dari esensi kebenaran yang menyempurnakan? Makanya kalau disimpulkan pada ayat yang terakhir di dalam ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya kitab kami adalah kitab yang membawa kesempurnaan. Nah, kalau Bang Cuma tadi menyinggung tentang hukum-hukum pemerintahan, jujur kita harus akui bahwa pemerintahan di bangsa ini tidak memakai hukum-hukum pemerintahan Islam. Hukum pemerintahan di Indonesia adalah hukum pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada hukum Islam di bangsa ini, karena bangsa ini bukan hukum berdasarkan agama. Tetapi kami diajarkan di dalam Ibrani pasal 13. Dikatakan di sana, kami harus belajar sebagai jemaat, sebagai umat untuk berbuat baik. Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kami itu ditekankan korban persembahan yang terbaik adalah berbuat baik. Makanya di dalam ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu
tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk pemerintahan. Nah, kami diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah, bukan membuat peraturan seperti Islam yang seringkali menjadi sebuah landasan Al-Quran dan ayat-ayatnya. Oleh karena khilafah menjadi bumerang di berbagai negara, sebab mereka beranggapan oleh karena peraturan-peraturan agama ini membuat khilafah dianggap sebagai peraturan pemerintahan agama. Justru ini yang menyalahi dan mengganggu pemerintahan-pemerintahan yang ada, khususnya di Indonesia. Nah, artinya apakah ini konsep yang disebut dengan kitab yang sempurna? Tentu tidak. Jauh lebih relevan kami jadi kitab yang sempurna karena kami diajari tidak membuat peraturan di sebuah negara. Kami hanya dididik seperti di dalam ayat 17 tadi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada pemerintah, tunduklah kepada mereka, karena mereka sebagai pemimpin dan pemerintah di bangsa ini adalah berhak untuk jiwa kami. Kalau kami melawan dan kami tidak taat, bisa saja mereka menghilangkan nyawa kami dari atas otoritas kekuasaan pemerintahan. Artinya begitu tinggi. Kemute itu Pak, terangkan suaranya, tolong diperbaiki Pak, terangkan. Kenapa itu? Serangan jantung. Wah, ini takut juga, iya ya. Terlalu semangat. Oke, kalau gitu saya naikin Bang Yusnap aja ya. Kayaknya Pak terangkan baterainya sudah mulai mendengkur nih dia nih. Biar Gurunda dulu jawab itu. Aku komen bentar ya, karena aku cuma bisa dikit-dikit, signalku jelek. Ya, jadi lucu nih terangkan ya, mengatakan bahwa orang Kristen itu semua taat pada pemerintah. Tetapi kenyataannya kita tahu bagaimana pemberontakan-pemberontakan itu dilakukan oleh teman-teman Kristen. Contohnya ya Paul Jang, KKB Papua. Terus kalau kita mengacu kepada zaman dulu ya, untung orang ini memberontak. Kalau enggak, Eropa itu rakyat sipil tuh nggak punya tanah. Zaman dulu bangsawan semua yang kuasai tanah. Sehingga rakyat itu memberontak, nggak adil. Zaman dulu kamu serajin apapun, kamu tetap akan jadi fakir miskin. Kamu cuman jadi orang yang mengelola tanah, nggak akan kamu punya tanah. Karena nggak bisa dijual dan tidak boleh dibeli oleh rakyat jelata. Ya, di zaman Eropa itu dulu sedih gitu. Rakyat biasa tuh nggak pernah bisa punya lahan pertanian, nggak pernah punya tanah, nggak punya rumah sendiri. Semua pinjam pakai. Ya, Eropa seperti itu. Untung mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang disarankan Pak terangkan, tunduk pada pemerintah. Kalau enggak, mereka miskin terus. Ya, jadi kita coba mengacu lah. Kalau kita lihat di seluruh dunia, sepanjang sejarah, yang paling sering melakukan pemberontakan agama apa? Tolong sadarlah. Terus yang kedua, Pak terangkan mengatakan bahwa di suku Batak, pembagian warisan itu luar biasa. Ya, artinya Pak terangkan sendiri mengatakan bahwa orang Batak punya hukum jauh lebih lengkap daripada hukum Kristen. Luar biasa sekali Pak terangkan. Ya, kekristenan ternyata kalah sama hukum Batak. Yang jadi masalah hukum Batak itu cuma dipakai sama orang Batak. Bagaimana dengan suku-suku lain yang agamanya juga oten? Kan jadi susah Pak. Manusia itu perlu satu standar yang jelas. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita menggunakan standar asumsi masing-masing, maka setiap daerah akan punya landasan yang berbeda. Di Eropa, di Amerika, orang berhubungan intim itu malah sesuatu yang wajib hukumnya. Anak umur 17 tahun masih perawan diketawain, Pak. Diketawain di sana. Malu dia, Pak. Apakah itu sesuai dengan hukumnya Tuhan? Enggak, Pak. Ya. Anda membanggakan Eropa, Amerika, itu agama Kristen. Tapi apakah mereka mengikuti ajaran Kristen? Enggak, Pak. Kalau mereka mengikuti ajaran Kristen, kacau balaulah mereka, Pak. Sejarah mencatat ya, bangsa Eropa itu mengalami abad kegelapan saat agama Kristen menjadi landasan negaranya. Saat mereka menjadikan Kristen sebagai ya panduan untuk sistem pemerintahannya, Pak. Untung mereka meninggalkan itu dan menjadi sekuler. Sehingga sekarang ya, tidak ada lagi negara di muka bumi yang mengikuti ajaran Kristen sebagai patokan pemerintah. Hanya Vatikan doang. Hanya Vatikan doang yang menjadikan Kristen ya. Itu pun kalau dibilang negara ya kurang pantas lah. Karena dia
semua numpang dari Italia ya, listrik, pajak, semuanya dari Italia. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau jujur nih, mengatakan bahwa Alkitab itu kitab yang sempurna, dari mana? Kalau dari kacamata Anda sendiri, ya silakan. Kalau Anda mengatakan itu sempurna, berdasarkan itu bisa memandu manusia, berat sekali, Pak. Berat. Nggak mungkin, Pak. Ya, semoga ini bisa menyadarkan teman-teman. Dan juga sekali lagi ya, saya katakan kepada Pak Terangkan, coba direview ulang, Pak. Kalau retorika, saya salut. Pak Terangkan bisa ngomong dengan luar biasa. Saya nggak tahu benaran dosen atau gara-gara sering ngomong omong kosong di warung kopi. Karena Pak Terangkan bilang kemarin dia sudah jadi OB kan. Ya mungkin karena jago ngibul di warung kopi, ya jadinya seperti itu. Jadi kembali lagi, bagi teman-teman, tolonglah gunakan akal sehat Anda. Kalau kita bicara, oh Indonesia aja nggak memakai hukum Islam. Anda silakan cek kepada ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia. Hukum negara Indonesia itu lebih banyak kopi kepada hukum Kristen atau Islam. Silakan Anda cek. Ya, Islam secara tidak langsung mempengaruhi, sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, pengambilan hukum-hukum yang ada di Indonesia ya, yang menjadi landasan di Indonesia juga banyak mengacu kepada Islam. Silakan dicek. Oke, mungkin dari saya itu tambahan. Silakan yang lain lanjut. Ya, Oke, selamat ada Bang Yulnap. Silakan Bang Yulnap. Nanti Yoel nanti. Oke, aku cuma sebentar aja. Aku lagi capek Enggak, banget. nanti lu panjang. Nanti lu panjang. Aku cuma 2. Enggak, aku mau Pertama, menanggapi dulu soal sebentar nih. cerai. Kalian bilang nggak pakai hukum Islam, jangan cerai. Cerai itu punya kami. Cerai kalian. Paksa wanita-wanita Kristen yang menjadi korban KDRT dengannya untuk tetap tunduk kepada suaminya. Jangan cerai. Yang kedua, soal zina. Kalau misalnya zina itu mengini wanita, berarti yang kalian dengan wanita di rumah kalian itu perzinahan, itu bukan perkawinan. Jadi dipikir baik-baik lagi kalau benar. Kami paham hukum, kalian bekerjanya seperti apa. Thank you. Udah. Ya, Bang Yul, silakan Bang Yul. Ya, aku menanggapin aja ya dari Dokter Akal sama Bang Jungo tadi ya. Tadi kan Pak siapa tadi yang turun barusan? Terangkan, terangkan Iya, lah. Pak Terangkan. Apa yang dikatakan Pak Terangkan sebenarnya kok ditanggapinya jadi beda gitu loh. Maksudnya Pak Terangkan itu gini loh. Di Alkitab itu tidak perlu juga dibuat soal-soal aturan tentang aturan negara gitu loh, karena negara sendiri juga bisa membuat aturan yang terbaik buat negaranya. Maksudnya gini loh, kenapa tadi dia hubungkan dengan Batak? Bukan berarti aturan di dalam Batak itu lebih tinggi dari Alkitab, bukan begitu. Cara berpikirnya diubah dong, bukan begitu maksudnya. Jadi tanpa di Alkitab dibuat aturan tentang itu, manusia suku Batak sendiri maksudnya bisa membuat itu gitu loh. Jadi di Alkitab nggak perlu itu gitu loh maksudnya. Sedangkan ya kalau kamu buat aturan misalnya, oke, di Al-Quran ada aturan tentang bernegara misalnya. Tapi apakah dengan kamu menerapkan aturan di Al-Quran itu jadi bagus negara itu jika kamu berdasarkan Enggak, itu sebentar semua? Bang Yulnap, jangan melebar dulu. Apakah aturan negara itu tidak menginduk ke agama, ke kitab? Dia bikin sendiri aturan negaranya? Kan enggak. Setiap siapa yang negara bilang? itu pasti menginduk Bukan. agamanya. Enggak. Kalau Gini loh, misalkan ini loh kitab maksudnya. Anda tidak dipakai oleh negara, ya itu dari tamu. Nggak usah melebar kemana-mana. Lah, gini, saya kasih tahu kamu. Di Batak itu sebelum ada agama Kristen itu sudah ada aturan itu gitu loh. Jadi itu nggak berlandaskan kepada agama Kristen kan gitu. Karena dari Batak sendiri kan ada agama lain juga gitu loh. Jadi tanpa kita melihat itu aturan harus diatur di dalam Alkitab, manusia sendiri itu punya kebijaksanaan untuk buat itu gitu. Jadi nggak perlu dibahas itu di Alkitab gitu loh maksudnya. Itu yang dikatakan Bapak tadi. Itu maksudnya. Kalau gitu silakan Bang Juma tanggapi langsung. Sedangkan gini satu lagi nih. Sedangkan kayak kalian bilang tadi harus diatur di Alkitab. Nah buktinya kamu lihat di Timur Tengah sana. Mereka menerapkan aturan yang ada. Gimana? Lebih baik nggak? Kan gitu. Kamu lihat Lebih baik. Kenapa? Karena di 10 negara termiskin di dunia. Lebih baik. Baik itu.
Irak sana hancur gara-gara apa? Sebenarnya Gara-gara Amerika, sebenarnya kalau gara-gara Bang- negara Kristen. Hah? Bang Kenapa Yonaf, gitu? Iya, Kalau Amerika Anda yang mau jujur, menghancurkan Irak. Baik, Kenapa? gantian dong. Gantian. Aku nambahin satu Ya, aja. karena Irak ingin diambil hasil tanahnya, Oh, gitu. hasil Itu buminya. mereka diadu domba dong berarti ya. Kenapa mereka bisa diadu domba? Kan, Siapa ya. yang nggak Karena mengadu pintar. domba? Nggak ada yang mengadu domba. Memang Amerika yang buat petahnya seperti itu. Iya, kenapa Oke, bisa? oke, aku mau nambahin Kenapa satu hal bisa? buat Bang Yonaf ya. Tadi Bang Enggak, Yonaf Kenapa bisa? mengatakan Tanya Amerika tanpa kenapa ada dia kayak hukum, begitu. manusia bisa Kenapa buat. bisa cuma? Iya, tanya Manusia Amerikanya, pun jangan bisa tanya membuat saya. aturan. Kok Ini jangan tanya soal saya? Amerika ya aku kasih tahu. Amerika ngomong di ada senjata pemusnah massal, Mak. Nuklir, ya. Ada nggak Enggak, senjata enggak, nuklir? enggak, Juta Nggak ada. nyawa melayang di Kenapa Irak bisa? tuh senjata pemusnah massal, Nak. Ada nggak senjatanya? Tes suaraku ada nggak? Halo. Suaraku. Amerika, bentar gantian. Amerika berperilaku seperti itu karena diperintah dalam Bibelnya Bible, supaya betul. tipu-tipu. Di mana ayatnya? Di dalam Matius 10 Ulangan. ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana cara mereka tahu nggak? mengacak-acak? Sebentar dulu, jangan disela. Komentar kamu ini- Bagaimana mereka komentar banget gitu mengacak-acak? loh. Aduh, malu saya Diam dengerin dulu, diam dulu, Malu, diam, jangan itu kepanasan. komentar bodoh. Jangan kepanasan, santai dulu. Lucu aja gitu loh. Lu nggak malu komentar Ini begitu saya dengan banyak orang. kenapa saya malu? Memang Ya, begitu memang faktanya. kitabmu yang mengajarkan itu. Kitabmu yang mengajarkan. Di dalam Matius 10 ayat 16, kalian diperintahkan untuk seperti iblis. Karena ular adalah simbol iblis. Kenapa malu? Bantah kalau bisa, ular simbol iblis. Bantah kalau bisa. Ayo. Kalian Oke, satu diperintahkan lagi yang untuk perlu seperti ditambahin bagi seperti Bang Yonaf. iblis. Jangankan hukum untuk warisan bisa dibuat oleh kalian. Ya, jadi dibilang tanpa agama pun bisa bikin hukum sendiri. Benar, bahkan Tuhan pun bisa dibuat. Jangankan hukum Tuhan aja bisa dibuat, apalagi cuma aturan-aturan. Lihatlah kenyataan yang ada. Apakah dengan menerapkan aturan-aturan pemerintahan yang sesuai dengan Al-Quran kalian itu akan membuat negara akan menjadi lebih baik? Itu aja pertanyaannya. Kalau kalian menerapkan itu Sudah 100%, pasti jauh lebih baik. Contohnya Apa di yang lebih negeri baik? Negara orang-orang, bentar dulu. Enggak, Ini negara saya mana jawab, dong? oke, diem. Negara mana? Oke, saya jawab. Jangan kepanasan, saya jawab. Santai, Iya, jawab aja. Roh Kudusnya masukkan botol ya. Saya jawab. Sekarang gini, Anda bandingkan kehidupan Amerika dengan Arab. Di Amerika hampir tiap detik terjadi pemerkosaan. Di Arab jarang sekali terjadi pemerkosaan. Iya. Di Arab jarang sekali orang menjadi pemabuk. Di Amerika mayoritas pemabuk. Kenapa bisa begitu? Karena agamanya tidak mengatur secara jelas. Itu fakta. Coba Anda bandingkan bagaimana kehidupan orang-orang yang memakai hukum Islam. Maksiat sangat kecil sekali. Ya, Oh ya? ada, pemerkosaan ada, tetapi tidak sebesar bagaimana kehidupan orang-orang di negara-negara kafir. Bagaimana kalau Anda lihat di dalam di negara Philadelphia, orang-orangnya sudah konak seperti itu. Ya, di mana negara Islam ada orang-orang seperti di Philadelphia? Ini fakta loh. Ya, Anda Fakta. lihat sendiri bagaimana Mau tahu orang-orang di fakta? sana Mau tahu fakta enggak? Mau tahu fakta di enggak? sana orang-orang ini Di pada Arab apa? Itu banyak pemerkosaan terjadi, itu faktanya. Banyak mana dengan Amerika? Wanita Ayo. tidak dihargai. Oke, Banyak sebentar, mana? kawan-kawan, sebentar Banyak ya, mana teman-teman. dengan Amerika? Ya, Nah, Ustaz kita Sugi. belajar, kita main data. Sebentar Ustaz Sugi. Ayo kita main Ini data. Ayo.